saksi. Untuk Sakatatal saya pernah menghadiri persidangan. Artinya sebagai tamu Iya. pada waktu itu. Oke. Pengacaranya mungkin Ibu Titin. Sejak kapan saudara menjadi pengacara kelima terpidana tersebut? 5 terpidana ya? Betul, 5 terpidana. Bisa Sekarang. disebutkan ulang namanya kelima terpidana? Baik. Tadi ada pertanyaan sejak kapan? Saya ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk satu orang dulu, yaitu Saudara Eko pada tanggal 23 kalau tidak salah, 23 September tahun 2016. Dan untuk 4 terpidana lainnya, yaitu Hadi Saputra, Jaya Suprianto, dan satu lagi siapa tadi aku lupa tuh. Hadi Saputra, Jaya Suprianto, dan satu lagi ya, itu tanggal 13 Oktober. Artinya 1 bulan lebih setelah peristiwa itu terjadi. Nah, untuk Saudara Sakatatal, saya hanya pernah menyaksikan persidangan sekali. Baik. Sebelum saya menanyakan lebih lanjut, apa hasil keputusan terhadap 5 klien saudara? Untuk di tingkat pengadilan tingkat pertama, klien kami dihukum seumur hidup. Kemudian kami mengajukan banding, lalu dikuatkan juga. Namun kami, agar dicatat, tidak pernah menerima turunan putusan atau pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Itu menjadi pertanyaan buat kami, sehingga kami pada saat itu tidak mengetahui apa hasilnya dan ternyata sudah diputus. Kami hanya tidak punya waktu untuk mengajukan kasasi. Artinya kelima terdakwa yang narapidana yang saudara dampingi Betul. pernah melakukan upaya hukum banding. Betul. Apa hasil putusan bandingnya? Menguatkan putusan daripada pengadilan tingkat pertama. Nah, kemudian apakah dilanjutkan dengan pengajuan kasasi? Tidak. Tidak, karena kami tidak pernah mendapatkan relasi pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cirebon Kota. Itu menjadi pertanyaan besar. Ada apa? Padahal alamat kami secara jelas tertera dalam surat kuasa kantor saya di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Ruko nomor 15. Sejak kapan saudara mengetahui bahwa putusan itu ditolak? Kami ada koordinasi dengan para pengacara lain, seperti Ibu Titin kan pengacara daripada Sakatatal dan Sudirman. Terus Ibu Wit pengacara daripada Saudara Rivaldi. Nah, setelah mereka menerima putusan, berapa hari setelah itu mereka memberitahu apakah Pak Jogi tidak melakukan kasasi. Saya belum pernah menerima relasnya, sehingga waktu itu terlambat buat kami. Apa tanggapan dari keluarga maupun terpidana ini begitu mengetahui bahwa upaya untuk melakukan kasasi itu tidak ada? Tentu mereka sangat kecewa, dan saya dapatkan informasi, ini anehnya nih, supaya nanti ada pembenahan kembali di dalam institusi kehakiman, supaya dengar nih sama rekan saya nih, kawan saya sejawat Pak Saribudin, Ketua Mahkamah Agung, kebetulan teman kuliah saja, agar kami lawyer-lawyer ini dihargai. Jangan diserahkan putusan itu kepada terpidana yang berada di dalam lapas. Mereka kan tidak punya akses untuk menyampaikan katakanlah hasil putusan itu kepada kami. Mereka sangat kecewa sekali. Karena kami sampaikan bahwa kami tidak pernah mendapatkan relasi pemberitahuan dari pengadilan, sehingga upaya untuk kasasi itu terlewat. Kecewa yang sangat berat. Karena ini hukumannya kan bukan hukuman ecek-ecek. Ini hukuman seumur hidup. Baik, saya langsung ke inti pertanyaan kami yang membuat kekisruhan saat ini. Sejak kapan saudara mulai mendampingi pemeriksaan BAP kelima terpidana tersebut? Baik, kami mendampingi di tingkat Polda setelah para terpidana dilimpahkan dari Polresta Cirebon Kota. Itu kalau tidak salah di bulan Oktober, di bulan Oktober untuk saudara Eko, termasuk juga untuk 4 terpidana lainnya. Jadi 5 orang. Apakah sebelumnya ada BAP yang dibuat oleh penyidik? Ada BAP, dan BAP itu saya baca juga sendiri penuh dengan sesuatu rekayasa, dan memang saya sudah sampaikan kepada sebuah
apa ya, acara yang dipandu oleh TV One, saya katakan ada rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Contohnya rekayasa apa itu kira-kira? Sebenarnya sederhana untuk melihat persoalan ini. Rekayasanya bahwa keterangan daripada klien kami mengatakan ketika mereka ditangkap tidak diberikan akses kepada lawyer terdahulu, yaitu Ibu Titin, ya, untuk mendampingi mereka pada saat pemeriksaan. Itu salah satu. Padahal kalau kita bicara dalam konteks hukum acaranya, hak daripada tersangka itu bisa didampingi oleh kuasa hukumnya. Itu tertera kok secara eksplisit di dalam pasal 56 KUHP. Apa upaya yang saudara lakukan ketika mengetahui bahwa sejak awal beliau tidak didampingi pengacara? Nah, setelah saya mendapatkan limpahan terhadap kelima terpidana ini di Kepolisian Resort Cirebon, di Polda Jabar, kami dampingin, kami melihat fisik daripada kelima ini masih dalam penuh bekas-bekas luka dan masih ada perlu pengobatan. Upaya yang saya lakukan adalah membuat surat secara tertulis ke Polda Jabar agar kelima terpidana ini dilakukan perawatan kesehatan. Yang kedua juga kami sampaikan ke Polda Jabar agar dilakukan gelar perkara, agar Polda Jabar tidak serta-merta menerima begitu saja hasil proses penyidikan yang carut marut dilakukan Kepolisian Resort Cirebon Kota, agar nanti Polda Jabar melihat secara komprehensif persoalan ini. Tetapi apa yang terjadi? Surat saya secara tertulis hanya dijawab oleh Irwasda, bukan Ditkrim bahwa berkas perkara sudah dilimpahkan kejaksaan, menunggu P21. Itu aja. Buat perkara siapa itu? Buat perkara kelima terpidana klien saya. Tapi saudara ketahui bahwa perkara Sakatatal udah putus. Karena perkara Sakatatal waktu itu sudah disidangkan di awal-awal karena dia kan masih di bawah umur. Saya juga menyaksikan pada waktu itu persidangan. Secara spontan aku lihat ada rekan saya di dalam, seorang jaksa namanya Indra Pribadi dari Jaksa Kejahatan Tinggi. Aku intip, kalau tidak salah ruangannya sebelah sana nih. Mungkin ini pengalian ini kan ada perubahan bentuk nih. Ruangannya sebelah sana, ada pintu kaca, aku lihat ini kok ada Pak Indra di dalam. Aku masuk ke dalam, terus aku lihat ada persidangan anak di bawah umur dan suasana kebetulannya kelihatannya tidak bagus-bagus. Itu ada emosional daripada hakim waktu itu yang berpakaian preman, membentang-bentang lah kira-kira begitu suasana persidangan itu. Makanya saya katakan suasana kebetulan tidak bagus. Pengacara sebelum Pak Jogi itu siapa? Ibu Titin sama almarhum Samsudin untuk kelima terpidana yang saya pegang. Waktu itu ada proses penyerahan pendampingan pengacara atau pemberitahuan? Keluarganya yang mencabut lalu menunjuk saya. Apa yang melatar belakangi Bapak mau mendampingi mereka ini? Begini, kebetulan ada di antara mereka memiliki famili juga seorang Ermi, tentara. Jadi keluarga ini mengeluh, kami ingin mendapatkan katakanlah akses yang lebih besar lagi karena terpidana ini kan sudah dilimpahkan ke Polda. Filosofinya seperti itu. Karena pengacara yang dari Cirebon ini kalau ke Polda kan mungkin jauh. Sehingga dia datang kantor saya dan sudah kenal sebelumnya, memperkenalkan saya dengan orang tua daripada saudara Eko pertama, yaitu Pak Kosim. Lalu mereka bercerita ada keluhan yang sangat fundamental bahwa putranya ditangkap tanpa ada sebab dan dituduh melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Sehingga cerita tersebut membuat saya tertarik. Dan dicerita lagi ada keluarga-keluarga yang lain juga yang sangat miris ekonominya dan perlu bantuan seorang lawyer yang profesional. Sehingga waktu itu oke, saya akan pertimbangkan, saya bicara dengan tim saya, kita berangkat ke Cirebon melihat keadaan-keadaan daripada rumah mereka. Memang betul apa adanya. Kita bayangkan keluarga mereka keluarga kuli bangunan semua. Jadi ya kalau dikatakan Prodeo ya sudah. Saya okekan pada saat itu. Sehingga saya menerima walaupun bertahap puasa yang pertama saudara Eko tanggal 23 atau 27 September lalu 2 minggu kemudian dari 4 keluarga ini menyerahkan juga kepada saya. Tetapi tentunya ada secara administrasi kepada Ibu Titin, Pak Samsudin mereka cabut. Kira-kira gitu. Setelah saudara berkomunikasi kemudian menunjuk lawyer, langkah-langkah apa aja yang awal yang saudara lakukan? Apakah ada upaya pertama? Tadi saudara katakan bahwa
ada mukanya hancur-hancur gitu. Apakah tetap melanjutkan membuat satu laporan ke Propam atau saudara sudah mengetahui pengacara sebelumnya sudah melaporkan ke Propam atau ke Komnas HAM? Tolong saudara jelaskan kepada kami. Baik, terima kasih. Jadi setelah saya mendapatkan kuasa yang pertama dari saudara Eko atau orang tuanya pada saat itu, Pak Kosim, saya langsung mengakses ke Polda, menyampaikan saya adalah kuasa hukum daripada saudara Eko. Dan rekan-rekan di Polda welcome sama saya karena saya juga mantan penyidik dari Polda. Artinya mereka sangat baik lah gitu ya. Dan saya minta bertemu dengan saudara Eko. Dan mereka datangkan dari ruang tahanan dan kita bicara, didampingi juga orang tuanya, Pak Kosim. Artinya masih terlihat secara fisik apa yang menjadi persoalan batin daripada keluarganya, banyak luka-luka. Saya hanya minta tolong ini dibawa ke klinik. Karena wilayah Polda Jabar saya tahu di mana kliniknya. Dan penyidik pada saat itu ya mengiyakan sudah kami lakukan perawatan untuk yang Eko, dan selanjutnya juga demikian terhadap yang 4 ya. Kami datang ke Polda Jabar dan juga kami diterima dengan baik dan kami juga dipertemukan dengan 4. Berarti kan gimana ya, saya masih melihat secara fisik apa yang menjadi keluhan daripada orang tuanya. Artinya ada kemungkinan pelanggaran kekerasan hak asasi manusia, kekerasan yang terjadi terhadap 5 klien saudara. Betul, karena mereka juga menceritakan ini kenapa penyebabnya. Mereka dipukulin di ruangan narkoba. Sejak mereka dibawa dari satu lokasi penangkapan ke Polresta Cirebon Kota, di ruangan narkoba dipukulin secara masif. Oke, kembali. Dan saya lanjutkan lagi karena tadi ada pertanyaan, apakah ini sudah pernah dilaporkan ke Propam maupun ke lembaga-lembaga negara lainnya? Nah, berdasarkan hasil koordinasi saya dengan Ibu Titin yang juga memegang untuk terpidana Saka Tatal dan juga Sudirman, ternyata sebelum kami mendapat kelimpahan kuasa sudah dilakukan upaya itu, melaporkan ke Propam, juga mengirimkan ke Komnas HAM maupun ke lembaga-lembaga negara lain. Jadi upaya selanjutnya saya tidak lakukan kecuali saya hanya meminta kepada penyidik Polda Jabar mengirim surat secara formal agar mereka dirawat, karena khawatir apabila tidak rawat rawan terhadap kesehatan tubuhnya, dan juga minta gelar perkara. Itu yang saya lakukan dan mendampingi mereka pada saat di BAP, dan mereka semua mencabut apa isi BAP yang dibuat di kepolisian Cirebon Kota. Dicabutnya di mana? Dalam bentuk BAP, pada terjadi dialog tanya jawab. Pada saat pemeriksaan tersebut? Pada saat pemeriksaan tambahan di Polda Jabar. Oh, berarti dari Polda itu sudah ada pencabutan ya? Sudah. Jadi kalau sekarang ada berada di luar, dong itu omong kosong semua. Kita sendiri yang mendampingi kok. Oke, baik. Saya kembali lagi ke awal. Sepengetahuan saudara, ada berapa lokus kejadian? Kalau saya yakin hanya satu, only one, jembatan flyover. Itu aja, selain itu tidak ada. Jurisdiksinya di mana jembatan tersebut? Kalau mendengarkan cerita ya, cerita itu bukan di wilayah Cirebon Kota, itu kabupaten. Kenapa saya katakan begitu? Ini kan ada temuan nih korban-korban tergeletak di tengah jalan. Yang datang itu kan dari kepolisian sektor Talun. Kalau kita lihat daripada hierarki daripada kepolisian itu kan induknya ke Cirebon Kabupaten, bukan Cirebon Kota. Sedangkan klien kami di malam kejadian itu berada di depan rumahnya Ibu Nining, sedang duduk-duduk, dan apapun yang mereka lakukan itu, terlepas itu bukan suatu kejahatan yang sifatnya membahayakan negara atau masyarakat, itu wajar-wajar aja menurut saya. Lalu karena ditegur oleh Ibu Nining, mungkin suasana sudah malam, maka berpindahlah ke rumahnya Pak RT, di mana di antara daripada anak muda ini itu yang sampaikan di acara Dua Sisi ya, yang dipandu oleh Dwi Anggi, berpindah mereka ada namanya Kapi, dan itu tidak terbantahkan. Siapa Kapi itu? Kapi itu putra daripada Pak RT, Pak Pasren. Apakah Kapi termasuk orang yang ditangkap pada saat itu? Kalau yang ditangkap saya kurang tahu apakah dia ditangkap, tapi yang jelas Kapi ini sampai detik ini tidak pernah terproses sama dengan klien saya yang 5 terpidana terdahulu. Aneh bin Salabin, ya. Ada apa? Ini kan menjadi pertanyaan besar, dan itu juga sudah kami pertanyakan kok di ruang persidangan, termasuk Ripaldi yang notabene tidak mengenal klien kami, tetapi disatukan dalam satu perkara 340.
saya sebagai dosen hukum pidana, aduh, ketawa juga saya melihat dakwaan seperti itu. Ngeri kan ya? Saya juga sebagai saksi ahli di dalam persidangan, ya ngeri banget ini. Permainannya kasar, kira-kira begitulah. Oke, baik. Saudara saksi, di dalam keterangan di BAP Pasren itu dia menyudutkan lawyer pengacara. Saya nggak tahu disebutkan siapa. Ya. Apakah ada upaya untuk meminta mereka untuk meringankan sehingga itu membuat pengaruh yang besar terhadap kasus ini, seolah-olah ada yang rekayasa yang dilakukan oleh lawyer? Begini, Saudara jelaskan. sebelum saya ditunjuk sebagai kuasa hukum terhadap 5 terpidana, keluarga ini sudah, keluarga khususnya klien kami maupun yang lain sudah pernah datang ke kediamannya Pak Pasren. Dan mungkin sudah kita bisa lihat kok di podcast ataupun di siaran TV One ataupun Anies TV, bahwa Ibu Aminah itu kan datang bersama-sama keluarga yang lain. Artinya Pak Pasren ini seolah-olah kan lepas tangan. Silakan aja hubungi dengan pihak polisian. Nah, setelah saya ditunjuk sebagai lawyer, saya juga didampingi oleh keluarga menemui Pak Pasren dan diterima, tapi tidak persilakan duduk. Jawabannya sama. Silakan aja hubungi kepolisian. Saya nggak itu. Jadi gerak tubuhnya sama yang diperhatikan dia ketika keluarga terdahulu datang dan juga ketika saya datang mendampingi. Apa yang saudara inginkan dari pernyataan Pasren yang tiba-tiba dimanipulasi lah kira-kira? Sebenarnya sederhana aja. Kenapa you punya anak bisa selamat, yang lain tidak? Tinggal ngomong aja jujur, kan? Bahwa mereka adalah anak-anak orang baik yang tidak melakukan satu kejahatan yang dituduhkan. Itu aja sederhananya. Tapi kenapa? Sampai apakah ada sesuatu, saya kurang tahu. Dan itu mungkin nanti penyelidikan berikutnya kan sudah dilaporkan di Mabes Polri. Saya berharap ya Mabes Polri itu secara objektif melihat persoalan ini supaya clear. Dan berulang kali saya katakan di dalam live di TV, agar Rudiana juga baca jujur lah gitu kan. Jangan bersembunyi di balik organisasi kepolisian. Kasihan. Saya juga sebagai perwira kepolisian sayang sama organisasi saya. Tapi ketika ada yang berbohong, selalu berbohong, ada orang nih yang sedang menjalani hukuman seumur hidup, ya kasihan juga masa depannya mereka. Ya terlepas katakanlah kami sudah menyampaikan belasungkawa pada saat Rudiana hadir dalam ruang persidangan, sudah kami sampaikan. Itu hal yang sifatnya nih batiniah. Setahu saudara saksi, kasus ini pertama olah TKP-nya tindak pidana apa? Apakah kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan berencana? Kalau mendengarkan satu berita yang kami dapat dari keluarga terpidana, itu pure, saya ulangi lagi, itu pure atau murni adalah laka lantas tunggal. Dan itu juga disampaikan oleh saksi dari kepolisian yang melakukan olah TKP terhadap laka lantas di jembatan flyover. Jadi ketika sekarang bergeser menjadi pembunuhan dan pemerkosaan, ya kita juga menjadi liar nalarnya. Ini siapa yang menciptakan ini? Sekarang ada sperma, kita juga tanya dalam persidangan. Ini milik siapa nih? Ya, toh juga teknologi di negara ini kan udah canggih kok, ya. Kalau ada sperma di situ temuan daripada dokter forensik dan dokter forensiknya juga sudah diberikan dalam persidangan, ini seharusnya kita lanjutin untuk mengetahui DNA milik siapa. Sementara klien kami berada dalam penguasaan polisi, kami tidak pernah menolak. Jangan diperiksa dong, karena nggak ada. Kami ingin terang benderang persoalan ini dalam konteks hukum pembuktian. Tapi kenapa tidak lakukan? Ada apa? Karena ini menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Termasuk juga itu yang namanya badik atau sangkur di dalam dakwaan itu ditusuk. Tapi apabila kita hubungkan, kaitkan dengan hasil kedokteran forensik, nggak nyambung, ya, nggak nyambung tuh. Dan kita juga bersama-sama Ibu Titin nih, ini di Bintuhan nih, ya, bajunya digebrek-gebrek ini ada nggak? Tusukan? Nggak ada, ya. Terus bagaimana mungkin ada tusukan sementara baju sendiri yang dipakai tidak ada lubang? Kan aneh. Berarti ada di sini menciptakan fatwa persoalan baru di luar sebenarnya kenyataannya. Itu aja. Ini sekarang rakyat Indonesia sedang menonton, ya, supaya kasihan mereka yang 7 terpidana ini. Ya, negara harus segera membuat satu keputusan yang final buat mereka. Kasihan juga. Makanya begini saya sampaikan, kalau diizinkan saya menambah. Saya juga banyak dibohongin tuh sama saksi. Tapi puji syukur mereka sekarang sudah tobat. Seteguh, udah tobat tuh. Kan ya? Dia membalikkan suatu keadaan.
saya bersama dengan orang tua daripada terpidana datang ke rumahnya, dibilang kami merekayasa. Tapi berkat daripada Pak Dedi Mulyadi, ya, puji syukur dia ada tobat, nangis-nangis tuh. Apa yang disampaikan itu di dalam BAP itu bohong semua. Ya, si Pran juga begitu kelakuannya, udah pada bertobat semua. Liga Akbar kan yang katanya melintas di depan SP 11, omong kosong, ya, udah pada bertobat semua. Saya pernah bilang sama tim saya namanya Monica, Mon, lihat, suatu saat kasus ini akan terbongkar. Ini batin saya masih berkecamuk terus. Karena saya nggak yakin mereka sebagai pelaku bagian daripada tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan. Itu jauh. Nggak ada faktanya yang bisa. Kalau kita bicara dalam konteks bukti segitiga kan, di dalam rumus pengolahan TKP nggak ada nyambung. Saya juga sekolah reserse itu 4 kali. Jadi artinya ilmu reserse ada di benak saya. Saya juga pengajar reserse dulu. Dan sekarang sebagai dosen hukum pidana. Dan mengajar mahasiswa saya sekarang di kampus Sekolah Tinggi Hukum Bandung membuat berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Saya ajar mereka. Karena saya punya ilmu untuk itu. Apakah termasuk Dede? Coba saudara jelaskan tentang Dede yang Dede ini juga sebenarnya yang kami harapkan hari dalam ruang persidangan sama Aib. Tapi apa daya? Baru sekarang terbuka kan motifnya, ya. Kenapa Dede tidak hadir di persidangan? Padahal kami sudah minta secara tegas kepada majelis hakim pada saat itu, ya, agar majelis hakim memerintahkan jaksa untuk memanggil sampai 3 kali loh. Tapi nggak pernah hadir. Tetapi ketika saya tonton, mulai dari Pak Dedi itu datang ke tempatnya Pak Dedi Mulyadi, kan, dia bercerita tentang apa yang dialami dia, yang tidak sebenarnya, dan termasuk juga ketika dia dibawa ke DPN Pradi, di situ ada dialog antara Profesor Dr. Otto Hasibuan dengan saudara Dede, mengatakan secara tegas kok, kan, saya menerima surat panggilan, ya. Lalu dikonfirmasi kepada Rudiana, apa jawaban Rudiana? Gak usah hadir, ya. Begitu kentak popcornnya seorang anggota polisi memerintahkan orang lain, ya, supaya tidak hadir. Itu kan bagian dari konten popcorn, penghinaan terhadap pengadilan itu tidak hanya di ruangan ini doang. Dan itu selalu saya ajarkan di kampus itu. Oke. Pada saat rekonstruksi perkara apakah saudara ikut dalam? Saya ikut. Saya begini, Polda Jabar itu welcome sama saya. Welcome sama saya karena mereka juga teman-teman saya di sana, dan saya juga selama di polisi itu dunia reserse, dan saya juga pernah kepala reserse, jadi saya tahu. Mereka menyampaikan, Bang, mau ada rekonstruksi nanti di Cirebon, Abang ada waktu? Ada. Maka datanglah kita ke sini, dan ada tim rekonstruksi dari Polda Jabar lengkap waktu termasuk juga identifikasinya. Lalu setelah saya lihat adegannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maka pada saat itu saya tanyakan kepada kelima terpidana khususnya klien saya, ini you mau nggak? Ini nggak mau. Kami hanya mau melaksanakan adegan yang duduk-duduk di depannya Ibu Nining dan termasuk juga di depannya rumah Pak Pasren. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika yang di depannya Ibu Nining oke, ya, di shot, ya, masuk ke lokasi yang kedua depannya rumah Pak Pasren protes bahwa mereka tidak pernah tidur di situ. Ngomong kosong. Sekarang tinggal gini aja, ya. Zaman sekarang kan gak susah lah. Saya juga pernah mengejar orang sampai ke Malaysia sana, hanya melihat lak daripada HP. Ya, di mana posisi mereka pada situ? Kenapa tidak lakukan dalam konteks membuktikan posisi mereka malam itu di sana? Ini kan banyak yang disamarkan. Ya, kita bukan orang bodoh kok sekarang itu dalam rangka membuktikan satu kejahatan pidana. Kita sekarang yang ada di ruangan ini, ya, mengatakan saya nggak pernah jam segini di ruangan Pengadilan Negeri Cirebon. Bohong, tinggal panggil ahlinya, mana handphone, kirim ke baris krim sana. Pasti di sini posisi kita semua. Sederhana kan? Itu kita bicara dalam ruang persidangan. Tapi apa daya? Mohon maaf nih Bu, hakim bilang kami akan pertimbangkan. Kalau tidak terbukti kami akan bebaskan. Wow, berbunga-bunga hati saya. Setelah itu apa yang terjadi? Di demo kami habisan. Saya sampai dicari-cari. Udah ketakutan semua tuh, Bu Titin ketakutan, maafkan wanita ada 4, kami lelaki hanya 2. Tapi saya bilang sama teman saya, satu lagi si Tohab nih, Dek, kemudian satu marga dengan Sandenggolan. Kalau memang harinya saya mati di sini, ya nggak apa-apa, saya datangin mereka.
Lu demo karena apa? Ditangin. Walaupun mereka udah teriak-teriak terus. Sampai ini demi Tuhan deh aku ngomong nih. Sampai bagian kamar di sini juga ngomong, Pak kalau bisa nyumput dulu. Sempat kita sampai digituin, nyumput di ruangannya Bankum. Apa ruangan apa itu? Ada bantuan hukumnya, pos Bankum. Sampai di situ kita. Karena apa? Supaya steril dulu, mereka pulang dulu. Sampai mobil saja nggak boleh parkir di luar. Sampai begitu, katakanlah gawatnya persidangan di tahun 2016. Kan luar biasa. Ada apa sebenarnya? Sekarang kan terbongkar semua. Itu karena berkat daripada Tuhan. Luar biasa. Saudara saksi, persidangan waktu itu dilakukan secara terbuka atau tertutup? Pada saat dibuka itu terbuka. Saya harus terang mengakui, dan memang ada waktu itu tertutup mungkin pada saat pemeriksaan yang sifatnya sensitif. Kaitannya dengan mungkin ada kaitannya sperma kan yang di dalam tubuh daripada Vina kan ya, ada waktu itu. Tapi terbuka ada. Jadi saya tidak boleh mengatakan tertutup semua, enggak. Itu dosa buat saya. Saudara saksi tadi menguraikan tentang scientific crime investigation ya. Waktu kapan persoalan CCTV maupun persoalan HP itu Ya. diperdebatkan? Itu dalam persidangan. Kita akan tanya, rekan-rekan dari penyidik Polresta Cirebon mengatakan kami nggak punya ahli. Itu kan sangat naik. Ini lembaga kepolisian ini lembaga yang canggih loh kan. Kayak ini sekolah reserse di Bandung sana itu canggih-canggih semua tuh, katanya tuh dari Jerman tuh. Laboratoriumnya kan bagus kan. Jadi kalau ada katakanlah sersan polisi di sana yang membohongi negara ini, dalam hal ini CQ Kepolisian Republik Indonesia, itu perlu dipertanyakan tuh kualitasnya tuh. Artinya waktu perencanaan yang di dalam dakwaan tentang 17 Agustus itu menggunakan SMS atau WA atau apa? Aduh, saya kurang ingat terhadap yang 17 Agustus itu ya. Tapi saya lebih fokus kepada persoalan ketika katakanlah LP dibuat setelah penangkapan. Oke, kita lanjutkan LP setelah penangkapan. Menurut saudara sebagai lawyer setelah melihat berkas bahwa ada 2 LP, Ya. apa yang saudara lakukan? Baik, jadi begini sebenarnya. Saya supaya jelaskan dulu agar nanti ya hakim yang mulia bisa memahami karakter kasusnya. Ini ada 2 berkas perkara. 2 berkas perkara ini, satu berkas perkara atas nama Eko Ramadhani alias Koblak dan saudara Rivaldi. Ini terpisah. Lalu ada satu berkas perkara lagi 5, HDCS. Berikut di situ Sudirman, satu berkas perkara. Pada awalnya persidangan itu 2 sesi. 2 sesi, kan ya? 2 sesi, habis bacaan dakwaan ini, baca lagi dakwaan ini. Gitu. Lalu persidangan berikutnya sempat kalau tidak salah itu 2 kali karena kami kan eksepsi waktu itu. Nah, persidangan berikutnya ada semacam pemikiran yang disampaikan oleh hakim ketua majelis karena tuduhannya sama 340 subsidiar 340 338 walaupun terbalik sebenarnya, nggak tahu nih kan, mohon maaf nih kepada rekan-rekan daripada jaksa ya. Itu harusnya kan dalam penyusunan pasal itu harus yang lebih berat dulu kan, tapi dalam apa itu berkas itu 338 dulu kan ya, apa-apa lah. Dan akhirnya kita sepakat untuk di satu agendakan pada saat persidangan bersama. Hanya saja pada saat itu saya tertariknya begini, saya sampaikan kepada yang mulia. Yang mulia, saya mendengar bahwa Rivaldi ini tidak dikenal oleh klien kami. Tolong yang mulia agar dilakukan dulu verifikasi di ruang persidangan ini. Kalau dilakukan, kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Enggak. Kenal nggak? Balik lagi, enggak. Kan aneh tuh. Tuduhannya 340. Kalau kita mengurai 340 tentu kan ada perencanaan tuh. Ya di mana kalian berencana? Satu orang nggak kenal, kan? Bin Salabin. Artinya itu menjadi catatan daripada hakim pada saat itu. Kami akan catat dan kami akan pertimbangkan. Baik. Selanjutnya, saudara saksi, pada saat ada berapa orang saksi yang dibawa sumpah? Kalau secara tegas saya lupa, saya nggak bawa berkas perkara tadi, ada berkas perkara bundelnya besar. Hanya sekarang ribut-ribut di dalam medsos itu kan.
Katanya Dede dan Aib itu dibuat berita tertentu, Pak. Tapi seingat saya nggak ada tuh. Nggak ada, cuma mereka nggak hadir aja dalam ruang persidangan. Apakah saya lupa? Ya. Dan waktu itu juga kita pertanyakan supaya BAP mereka itu jangan dibacakan oleh jaksa. Karena kami sangat keberatan. Karena dia adalah dua saksi yang perlu dihadirkan dalam ruang persidangan untuk membuka tabir ini. Walaupun pada saat itu digambarkan, kami cecar juga dia pada saat persidangan. Balelo juga dia omongannya. Ternyata sekarang kan digerakkan dia sama Tuhan berkata yang benar. Terbukalah tabir ini. Bahwa dia tak pernah melintas bersama dengan almarhum Eki dan Pina di depan SMP 11. Dia hanya stuck di satu tempat setelah bertemu dengan Eki dan Pina. Itu yang saya tonton dalam podcast maupun berita-berita di live di televisi. Itu kan luar biasa. Seandainya pada saat itu dia ngomong begitu, udah ini pasti dipotong bebas. Kasihan tuh hakim yang tiga sekarang kan jadi menanggung beban karena kebohongan mereka dalam persidangan itu. Dan beritaan daripada anak manusia yang 7 orang itu sekarang kan termasuk juga Saka Tatal, anak bocil gitu kan ya, dimarah-marahin di ruang persidangan. Ya, saya nonton sendiri tuh. Kebetulan samping saya ini ada Pak Indra pribadi, jaksa dari Kejati. Marah-marahin ini. Siapa yang marah-marahin? Saka Tatal. Hakim ketua yang pakaian preman. Kan pakaian preman waktu itu mereka sidang itu. Gak pakai seperti gini uniform yang ditampil di depan kita sekarang. Berapa orang saksi waktu di persidangan? Berapa orang hakim? Majelis hakim itu berapa orang? Saya ingat saya ada 3 tuh. Ini saya gambarkan ruang sana ya. Ruang sana, di ruang sana. Mungkin masih ada nggak ruangannya ya? Ruang sana, terus Ibu Titin aku lihat juga pakai jilbab dia. Nah, si Saka ada waktu itu. Terus ada lagi dari mana? Dari Bapas kalau nggak salah tuh. Sedikit lah di ruangan itu. Oke. Apa yang saudara saksi ketahui tentang peran aktif dari Rudiana? Nah, kalau menelusuri apa yang tertuang dalam BAP yang sudah ada berkas perkara, dia adalah motor daripada semua ini. Terlepas katakanlah ada belasungkawa yang kita sampaikan, tetapi tidak boleh dong kan melakukan suatu tindakan-tindakan di luar daripada norma hukum yang benar. Jadi dia kan melakukan penangkapan yang sendiri di unit narkoba dia. Berarti nggak punya kewenangan kalau kita bicara dalam konteks hukum acara pidana. Siapa sih yang berhak melakukan penangkapan terhadap kasus-kasus yang sifatnya kriminal umum kecuali tertangkap tangan? Itu secara jelas kok di dalam pasal 1 butir 19 KUHP kan ya. Siapa saja, mau satpam kek, mau tentara kek, mau polisi kek, itu kan ya, mau ibu-ibu kek, itu kan ya, orang padanya ada ditemukan barang bukti itu kan rumusannya seketika itu ditiriakin kan kira-kira rumusannya. Lalu tindakan-tindakan kawan ini Rudiana saya juga udah pernah kali himbau, udah mendingan ngomong ke Kapolri kalau malu gitu kan ya, supaya selesai masalah ini. Kasihan mereka yang lagi menjalani hukuman apa seumur hidup. Saya yakin Mahkamah Agung juga pasti membebaskan mereka gitu kan ya. Yakin saya juga udah begini kok ya, terkuak semuanya gitu. Dan dialah yang melakukan suatu apa ini, motifnya apakah ada sesuatu di balik itu saya kurang tahu, karena waktu itu cepat ini berkasnya, cepat sekali. Karena kami kan ditunjuk itu udah 1 bulan untuk si Eko, 1,5 bulan untuk si yang 4 lagi, jadi udah dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan. Saya sempat melakukan pra peradilan ini supaya sampaikan ya, pra peradilan itu nggak pernah tuntas ya, jangan membuat suatu narasi-narasi yang tidak benar. Nggak pernah tuntas. Ketika sidang pertama jaksa nggak datang karena saya gugat 2, saya mohonkan 2, jaksa sama penyidik Polda. Terus sidang pertama nggak datang pihak kejaksaan maupun kepolisian, lalu ditunda, masuk sidang pokok. Udah begitu ya sudah aja gugur dengan sendirinya. Jadi tidak ada cerita yang namanya pra peradilan itu kami tolak, cuma gugur aja seperti itu. Jadi supaya clear nih kan, narasi-narasi yang selama ini berkembang di luar itu peradilan aja ditolak, nggak ada ditolak itu. Orang saya yang mengalami sendiri kok, ya kok orang lain yang nggak bacot, kan kira-kira begitu. Baik. Apa pengetahuan saudara tentang Aib dan Dede
tentang peristiwa dan kaitan mereka dengan tersangka-tersangka terpidana yang lainnya. Begini, ini ada cerita yang saya dengar dari para terpidana maupun keluarganya. Suatu ketika informasi yang saya dapat itu mereka ini kan membuat suatu kegaduhan dengan membawa wanita ke tempat kerjanya. Yaitu menjadi perhatian masyarakat di lokasi itu dan mereka ditegur. Nah, dari teguran itu muncul rasa tidak simpati terhadap masyarakat di sana, termasuk juga kelima klien saya. Ya. Termasuk kelima klien saya. Jadi sebenarnya secara pribadi itu hal yang wajar dong, ya. Dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya nih peneguran oleh warga kan, bukan ujuk-ujuk klien kami yang dendam sama mereka, nggak ada itu. Ini saya clearkan sekarang. Itu warga, ya. Kalaupun ada klien kami di situ bagian daripada warga, itu hal yang wajar aja. Sifatnya kan general, gitu. Jadi tidak ada perseteruan misalnya antara dia dengan mereka pribadi, antara geng motor dengan motor. Orang kami ini geng kuli bangunan kok, ya, yang hidupnya pas-pasan, ya. Kasihan tuh. Oke. Dalam laporan Rudiana, motif daripada pembunuhan itu karena eksistensi persaingan antar geng motor. Ya. Apakah selama dalam persidangan itu adakah terbukti di antara terpidana ini adalah anggota geng motor, Monreker? Nggak ada sama sekali. Nggak kenal mereka geng-gengnya itu. Kita beberapa kali kok mengatakan, bahkan suatu saat begini, saya masih di ruang tunggu tahanan sana sebelum kita sidang. Dulu pernah kita sidang di bawah dan di atas juga. Saya sampaikan, jadi saya bilang dokter nih kan ya, malu saya kalau kalian ternyata banyak berbohong. Lebih baik kalian ngaku dan aku nanti akan minta keringanan kepada hakim agar kalian dihukum ringan, kira-kira begitu. Lalu mereka menjawab, saya harus berulang kali bicara apalagi ke bapak kan, kami udah jujur, belum penting kaki bapak itu cium. Gila kan ya, kaki gua cium aja kaki orang tuamu, untuk membuktikan bahwa kamu batinmu itu adalah benar bicara. Mereka lakukan. Jadi kalau udah begitu, apalagi yang kita persoalkan ketidakjujuran mereka? Udah jujur mereka. Jadi kalaupun sekarang itu ada cerita nih di dalam kalangan para praktisi hukum bahwa putusan pengadilan itu kan sudah inkrah. Ya betul. Tapi saya sebagai seorang dokter di bidang filsafat, ada Descartes mengatakan cogito ergo sum dubio motivum. Saya berpikir karena saya ada, saya melihat karena saya ada. Jadi sesuatu putusan pengadilan saya bisa pertanyakan isinya benar nggak? Dan itulah yang disebut dengan teori keraguan. Saya meragukan isi putusan itu karena bertolak belakang dengan fakta dan kinerja yang sebenarnya. Tapi apa yang saya perbuat? Saya aja ya putusan banding nggak disampaikan. Alamat saya juga di Amerika. Jalan Soekarno-Hatta Bandung, ya jelas kok itu jalan nasional. Kenapa nggak disampaikan? Apakah ada pertanyaan? Hanya lawyer ini lawan kami yang berat. Mungkin begitu pikirannya. Saya sering kali membahaskan orang di ruang persidangan. Apakah saudara mengetahui bahwa pledoi Sakatatal juga dikesampingkan oleh majelis hakim dengan alasan salah menulis tanggal atau nomor perkara? Saya hanya dengar aja dari Bu Titin mengeluh dia. Tetapi secara material isinya saya kurang tahu. Apakah saudara ketahui bahwa memori banding dari perkara banding Sakatatal tidak dikirim ke pengadilan tinggi? Saya nggak tahu. Pernah dengar dari Ibu Titin? Saya hanya pernah dengar dari Bu Titin. Itu keluhannya. Menyatakan bahwa apa yang Anda alami dialami juga oleh terdakwa lainnya. Iya. Kemudian apa kira-kira motif pembunuhan terhadap kedua korban ini oleh klien saudara? Menurut pertimbangan hakim ataupun maupun jaksa atau polisi yang saudara ketahui? Ya kalau kita lihat dari isi BAP ini kan semacam ada pengarahan, ada pembunuhan, ada pemerkosaan ya. Walaupun masalah yang digunakan itu adalah undang-undang masalah anak kan, pasal 80 keturunannya pasal 76D pelecehan hubungan seksual terhadap anak di bawah umur, bukan pasal pemerkosaan di dalam KUH pidana. Ini motif ini sampai sekarang saya masih misteri nih. Ini kenapa nih tiba-tiba diciptakan seperti gini padahal ini anak-anak yang tidak ngerti tentang geng motor,
tidak ngerti tentang kecelakaan lalu lintas yang ada di flyover gitu kan ya. Nah, hanya saya dengar dari Bu Titin menyampaikan pada saat di ruang persidangan saudara Rudian dihadirkan, dia mengatakan, ya mungkin nanti Bu Titin bisa mempertegas lagi, bahwa sebulan sebelum kejadian bahwa almarhum Eki ini sudah berseru dengan geng motor. Ternyata di BAP-nya Rudiana pun geng motornya disebutkan Monreker. Berarti kan ada perseruan di luar daripada kecelakaan lalu lintas terjadi antara anaknya dengan geng motor. Apakah anaknya ini cerita kepada bapaknya? Ada Rudiana, nama-nama yang bermusuhan dengan itu namanya kan si Panji, ya, namanya Peggy Perong, namanya juga si Andi, satu lagi itu siapa itu si Dani, kan ya? Tapi kami yakinin pada saat kami lihat BAP yang besar itu, ini ngomong kosong, ya. Klien kami pun nggak kenal itu. Jangankan yang itu, kedua korban aja nggak kenal. Jangankan kedua korban, Rivaldi aja nggak kenal. Kan bin Salabin ini, saya ulangi lagi ya. Jangankan yang DPO ini yang ada dalam berkas perkara nggak dikenal. Satu, ya. Kedua korban, Pina dan Eki nggak kenal, kan ya. Ketiga, Rivaldi yang sama-sama dihadirkan dalam ruang persidangan nggak kenal. Terus bagaimana mungkin dituduhkan 340 pemerkosaan dan pembunuhan? Kan kita sebagai orang yang berpikir katakanlah di dalam karakter ilmu pengetahuan hukum, narasi nggak nyambung. Kalau mereka rekayasa yang cantik-cantik lah gitu kan ya. Saudara saksi, saya mau menggali tentang alat bukti lainnya, ya. Handphone dan CCTV. Coba saudara saksi pertegas dulu bagaimana perdebatan itu terjadi sehingga itu tidak dilakukan dengan alasan tidak ada ahli itu. Kalau CCTV kan secara tegas di dalam penjelasan saksi perbalisan di pengadilan, kami nggak punya ahli, ya. Sederhana begitunya. Tapi CCTV-nya ada? Ada, udah kalau keterangan dia sudah diambil, tapi kami nggak punya ahli. Handphone juga kan kami bertanyakan, kenapa handphone itu tidak dilihat posisi terakhirnya dia? Kan gampang tuh. Sebagai contoh nih, ya saya pernah mengejar pelaku pembunuhan ke Kalimantan Barat. Karena melakukan pembunuhan itu di kota Bandung dan asli dari Banten. Kami kerjasama waktu itu dengan seorang ahli IT. Oh, posisinya dia sekarang Kalimantan Barat. Saya terbang ke Kalimantan Barat, minta bantuan dengan Polda Kalbar. Lalu kami temuin keluarganya, kakaknya kebetulan ada di situ menikah dengan orang Kalimantan Barat. Kami, saya kasih servis dari kota Bandung, minta penjelasan pada ibu, adik ibu ada di mana? Oh, bapak jangan nuduh sembarangan. Termasuk juga ada lawyer pada saat itu. Gini aja deh, ini ada orang Polda Jabar, orang Polda Kalbar. Supaya kita tidak berdebat, nomor HP ibu mana? Nomor HP lawyer mana? Nomor HP saya mana? Ini saya orang Bandung nih, kan? Saya kirim langsung ke Mabes Polri. Keluar, laknya, bahwa posisi saya orang Bandung berada di Kalimantan Barat. Artinya, adiknya itu ada di Kalimantan Barat. Ini adalah buktinya, bilang. Bukti apa tuh? Teknologi, saintifik kayak gitu kan? Baru ngomong dia, Pak, adik saya mah udah diseberangkan ke Malaysia, jadi kuli di apa itu, di perkebunan sawit. Kenapa nggak dari tadi ngomong? Nanti urusan Mabes Polri lah menangkap itu, kira-kira begitulah dalam hati saya kan. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau ada upaya-upaya yang sifatnya dikomprehensif dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon, clear masalah ini, clear. Almarhum Eki dan Anu ada di jembatan flyover. Orang ini di depannya rumah ibu ini, dilihat turunannya waktu-waktunya, clear kan? Sebenarnya nggak nyambung itu. Tapi kenapa sekarang seolah-olah teknologi itu tidak dibutuhkan? Ya, padahal dalam hukum pembuktian tidak kita menggunakan pemahaman yang sifatnya nih kasat mata, prima facie. Tetapi metode scientific crime investigation maupun metode-metode yang lain itu harus digunakan. Karena begini, pasal 66 KUHP itu sudah secara tegas kok merumuskan tersangka terdakwa tidak dibebani pembuktian. Yang dibebani siapa? Harusnya kan penyidik, tidak melakukan. Makanya korbanlah klien saya sekarang menjadi hukuman penjara seumur hidup.
Ini karena kelemahan dalam konteks pembuktian yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik. Itu nih. Baik, saudara saksi. Saya minta saudara saksi menjelaskan, apakah dalam persidangan pernah mencabut berita acara pemeriksaan di kepolisian? Kalau di polisi betul pada saat pemeriksaan. Di pengadilan? Di pengadilan kalau BAP yang dulu dibuat Polres Cirebon sudah dicabut. Di pengadilan juga. Tapi apa yang terjadi? Ini kan menjadi perdebatan saya waktu di ruang persidangan. Waktu itu hakim ketua mengatakan ini tanda tanganmu enggak? Ya iyalah, orang itu tanda tangannya. Tapi tanda tangan itu bukan pembenaran terhadap materialnya, isinya. Itu yang kami pertanyakan. Kenapa tanda tangan yang dipertanyakan? Kalau tadi yang dipertanyakan ya jelas dong. Ya. Saya juga pernah tampelin kok anak buah saya yang merekayasa perkara, saya suruh jungkir balik. Gak boleh gitu, segituin kan ya. Artinya BAP itu yang diakui oleh pengadilan yang di kepolisian atau di depan persidangan? Kalau kita bicara dalam konteks hukum pembuktian, apa yang disampaikan oleh siapapun, maka di ruang persidangan, maka itu yang menjadi catatan dan pertimbangan oleh hakim. Itu kan berita acara ini kan hanya bagian daripada awal keterangan dan bisa saja berubah. Saya sebagai kepala reserse menemukan juga anggota saya suka ngebukin. Kenapa saya bilang itu orang ada babak belur, siap dan. Yang saya lihat dalam konteks struktural gitu kan ya. Baik, menurut saudara saksi, kejadian tadi kan saudara mengatakan lokusnya satu di Jembatan Talun. Iya. Menurut saudara saksi, fakta persidangan yang saudara yakini itu kecelakaan atau pembunuhan? Kecelakaan. Apa dasar saudara saksi mengatakan kecelakaan? Kita merujuk kepada katakanlah dokumen dari lalu lintas dan keterangan juga disampaikan dalam persidangan. Dan termasuk juga pada saat di persidangan itu kan ada kita dengan majelis hakim melihat sepeda motor. Jadi kalau dikatakan sekarang ini sepeda motor nggak rusak, omong kosong. Ada kok semua goresan-goresan. Terus di baut itu kan, di baut yang apa, di baut lampu penerangan jalan, ada itu kata polisi lalu lintas itu daging. Baik, saudara saksi, bisa kami perlihatkan kendaraan motornya? Yang mulia? Kendaraannya sudah bukti, silakan. Yang ada situ. Ada 5 gambar. Nature boy, what's that bird then?